Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, setiap kita mendatangi rumah Allah, kita pasti akan merasakan satu nuansa yang lain. Nuansa kebahagiaan, nuansa ketenangan. Apatah lagi jika kita berkumpul untuk bersama-sama mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mentadabburi ayat-ayatnya. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayat Allah, ayat-ayat daripada Al-Quranul Karim. Dan inilah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita atau ayat yang kita akan tadabburi pada kesempatan kali ini adalah satu ayat yang sangat populer, yang sangat sering kita baca, kita dengarkan, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Artinya perjumpaan dengan Allah dengan perjumpaan yang baik dan keberadaan di hari akhirat dalam keadaan yang baik pula. Tentunya mengharapkan jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallaha katsira, bagi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat kita memandang laut yang tak bertepi. Beliau adalah teladan dari semua sisi. Beliau adalah teladan dalam semua aspek kehidupan. Luar biasa, dan memang beliau mengatakan dirinya adalah ana basyarum mithlukum,
Ya, saya ini seorang manusia seperti kalian, tetapi sejatinya dia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia siapapun. Dan salah satu aspek kelebihan beliau alaihi salatu wassalam adalah karena beliau manusia. Ya, karena beliau manusia. Beliau bisa dicontoh, dikatakan teladan yang terbaik karena beliau manusia. Memiliki emosi, memiliki perasaan, beliau bersedih, beliau gembira, beliau tertawa, beliau menangis, ya. Beliau juga sakit. Nah, aspek-aspek sisi kemanusiaannya inilah menjadi kelebihannya untuk dapat dicontoh. Bagaimana kalau Rasul itu adalah malaikat, ya, yang bisa terbang, malaikat yang tidak pernah salah, ya. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah ditegur juga oleh Allah. Dengan semua kelebihannya beliau memiliki sisi kemanusiaan. Dan inilah justru kelebihan yang tidak dimiliki oleh siapapun, ya. Bahwa beliau bisa dicontoh, bisa diteladani, bisa diupayakan untuk mendekat-dekatkan diri sebagaimana beliau hidup dahulu. Beliau berjalan juga di pasar, ya. Beliau berjual beli juga. Beliau berutang, beliau bayar utang, ya. Beliau mengawinkan anak, beliau juga menikah, ya. Pernah juga ada masalah dalam keluarganya, ya. Tetapi semua aspek itu kita dapat belajar bagaimana kemudian beliau menyelesaikan masalah-masalah itu dengan keterbatasan kemanusiaannya. Subhanallah, ya. Beliau seorang bapak. Anaknya ada beberapa, bahkan ada yang dipanggil oleh Allah sebelum beliau wafat lebih dahulu. Beliau merasakan seorang bapak yang suami meninggal istrinya, ditinggal oleh istrinya. Beliau juga pernah menjadi seorang duda, lengkap, ya. Pernah menjadi, ada yang bertanya, ya. Bahkan ada yang pernah biasa bilang begini, Ustadz sudah menjalankan sunnah. Saya bilang, apa saya nganjur sunnah? Dia bilang, itu Ustaz, mathna wa thulatha wa ruba'. Iya. Nah, oh, betul. Iya. Perlu kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpoligami, benar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bermonogami. Pernah juga dalam jangka waktu yang sangat lama, ya, beliau cuma memiliki satu orang istri. Jadi satu orang istri sunnah juga. Berpoligami bagi yang sanggup sunnah juga, ya. Lengkap, ya. Masya Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, inilah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan uswatun hasanah, teladan yang terbaik, maka betul-betul beliau ini teladan yang terbaik bagi semua manusia. Anda mau jadi seorang suami yang terbaik, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi duda yang terbaik, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi orang yang berpoligami yang terbaik, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi bapak yang terbaik, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi apa lagi? Ini yang kita akan bahas. Menjadi pemimpin yang terbaik. Iya. Beliau seorang panglima. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya, ya, kitab Sirah An-Nabawiyah namanya. Dari Ali ibn Abi Thalib. Kita tahu ini Ali bin Abi Thalib, Pak. Ya. Ini punya pedang, namanya pedang apa? Dzulfaqar. Ya, ada dua. Ya. Itu dikenal dalam sejarah. Dalam perang Ahzab disebut juga perang Khandaq, ada toloknya, ya. Ada jagoannya orang Quraisy, ya, yang juga masih kerabat dengan Rasulullah, dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi dia ini yang paling ditakuti. Kita tahu dipasang, digali parit untuk melindungi kaum muslimin, jangan sampai ada yang datang dari
orang-orang Quraisy yang mau menyerang masuk ke dalam kota Madinah. Maka disebutkan lantaran hebatnya ini orang ini, ya, jagoannya Quraisy, orang kafir, kudanya dia kasih lompat. Wah. Dia tantang. Tradisi perang zaman dahulu adalah mubarazah, perang tanding dulu, ya. Siapa jagoanmu, mana jagoanku, ya. Subhanallah. Dia petantang, petenteng lah istilahnya di hadapan kaum muslimin. Siapa jagoanmu di sini? Ya, siapa jagoanmu? Ya. Dia bilang, tidak ada yang bisa mengalahkan saya kecuali, ya, kecuali singa. Ya. Ada jenis singa namanya, ada singa itu dalam bahasa Arab ada dikatakan usud, asad, ya, dikatakan juga haidar, ya. Haidar itu singa, singa muda, ya, kira-kira begitu. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya kalau ada kecuali seekor singa di sini. Siapa yang maju? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, ana alladhi sammatni ummi haidara. Iya. Sayalah yang ibuku menamakan saya, memberi gelar saya juga singa. Singa kecil. Iya. Saya yang akan. Singkat cerita, terjadi perang tanding dan ya, mungkin kalau dicerita orang bilang agak melebih-lebihkan, ya. Tapi begitulah yang disebutkan oleh para ulama, itu Ali bin Abi Thalib tebas itu orang, terbelah dua dengan kudanya. Ya. Gimana kira-kira itu, Pak? Ya, terbelah dua dengan kudanya juga. Subhanallah. Ya. Ini kita sudah lihat betapa hebatnya nih Ali bin Abi Thalib, ya, sebagai seorang petarung. Tapi diriwayatkan, kita mau lihat lagi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah Ibnu Hisham mengatakan dalam sirahnya, "Idzastaddal harbu ittaqaina 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau perang itu sudah semakin keras berkecamuk, ya, kita sudah semakin deras serangan itu, ya, kami ini berlindung-lindung dekat Nabi. Bagaimana tenaganya Nabi itu, Pak? Ya. Nabi itu diangkat menjadi nabi umur berapa tahun, Pak? 40 tahun. Iya. Nah, beliau hijrah ke Madinah setelah kurang lebih 13 tahun di Mekah. Berarti umur 53 tahun. Terjadi perang Badar pada tahun pertama, atau disebut ada yang mengatakan tahun kedua. Ya, taruhlah tahun kedua. Berarti 53 tambah 2, 55 tahun. Umur 55 tahun seperti siapa, Pak? Ya, seperti salah seorang di antara kita. Ya, termasuk saya sekarang pas 55 tahun. Ya. Bagaimana 55 tahun bisa pimpin perang, naik kuda, bawa pedang, ya? Jangankan itu, jalan saja beberapa, baru 1 kilometer, dodom. Iya. Subhanallah. Baru bawa mobil, baru berapa kilo, singgah dulu ngopi. Iya. Nabi bawa kuda, Pak. Itu bagaimana namanya bawa kuda, ya? Bukan sekedar bawa kuda wisata, bukan, kuda perang menghadapi musuh. Bukan sekedar berperang, ya, dia melindungi sahabatnya. Bagaimana kekuatannya Nabi, ya? Subhanallah. Makanya sebagian ulama sirah menyebutkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nanti agak melemah dia punya tubuh, itu bukan karena sesuatu, ya, kesehatannya, karena diracun. Nabi pernah diracun di Khaybar. Ya, pada perang Khaybar beliau diracun. Setelah itu menurunlah kondisi fisiknya. Kalau orang biasa langsung meninggal. Tapi Nabi SAW masih bertahan. Di antara beberapa sahabat ada yang meninggal karena racun itu yang ditaruh di kambing. Iya. Nah, jadi subhanallah, betapa beliau adalah teladan dari semua sisi. Sahabat, Masya Allah. Pengikutnya saja, umatnya pada saat itu yang bersama dia diberi gelar sahabat. Ya, artinya dia sahabat yang terbaik. Ya. Kepada anak-anak saja diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Iyal. Ini satu kitab spesifik yang saya dapatkan tentang pendidikan anak dalam Islam. Disebutkan di situ dalam satu bab, Assalamu ala sibyan, atau at-taslim ala sibyan, memberi salam kepada anak kecil. Ya.
Ini kadang-kala dipandang enteng, Pak, ya. Tapi ternyata ini membekas luar biasa. Anas ibnu Malik, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga adalah pelayan beliau, ya, meriwayatkan 2 hadis tentang memberi salamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu riwayat, beliau berada bersama anak-anak. Dia bilang, anak kuntu ma'as sibyan. Saya bersama anak-anak, kemudian datang Nabi memberi salam kepada kami. Iya. Betapa gembiranya itu anak-anak, Pak. Ya, kita lewat, kita beri salam. Ustadz saja yang beri salam, dikasih salam sama Ustadz. Pak Haji kasih salam. Diperhatikan. Satu ketika, riwayat yang kedua, Nabi SAW bersama dengan Anas. Kemudian melewati segerombolan anak-anak, sekumpulan anak-anak, maka beliau kemudian memberi salam kepada mereka. Ini dianggap sederhana dan biasa, tetapi membekas berpuluh-puluh tahun setelah itu pada diri Anas bin Malik. Betapa Nabi SAW sangat perhatian kepada lingkungannya. Dia bertanggung jawab pada semuanya. Dia seorang hakim, dia seorang panglima perang, ya, dia seorang kepala negara. Iya. Bayangkan, ini negara Madinah baru muncul, Pak. Berada di antara 2 imperium besar, negara superpower pada saat itu, yaitu kerajaan Bizantium, kerajaan Romawi Timur, Konstantinopel, dan Kisra, kerajaan Persia yang ada di Persia, Iran sekarang. Ya, jadi 2 kerajaan ini, kerajaan besar dan saling berusaha merebut pengaruh. Muncul negara Madinah dipimpin oleh Nabi, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa Nabi kirim kepada Heraklius? Nabi kirim ucapan begini, aslim taslam. Masuk Islam kau selamat. Betapa, ya, kuatnya, ya, narasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Seorang ahli politik yang ulung, diplomat yang kawakan, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perjanjian Hudaybiyah, para sahabat ada yang merasa, waduh, bagaimana ini? Perjanjian Hudaybiyah itu, Pak, salah satu diktumnya bahwa setiap orang Islam yang datang ke Madinah berhijrah harus dikembalikan ke Mekah. Iya. Sementara orang kafir yang keluar dari Madinah pergi ke Mekah tidak boleh diganggu gugat. Wah, ini sahabat bilang, kasihan saudara-saudara kita yang datang nanti hijrah, masa kita kembalikan ke orang kafir? Ya. Dan itu terjadi. Tapi ternyata Rasulullah SAW dengan bimbingan ilahi telah menjadikan semua itu pertimbangannya. Ada seorang sahabat namanya Abu Basir. Dia hijrah ke Madinah. Sesuai dengan konsekuensi perjanjian ini harus dikembalikan. Maka datanglah utusan Quraisy mengatakan, ya Muhammad, ini sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah, sahabat ini harus kita ambil dan kembalikan ke Mekah. Betapa sedihnya dia dan sedihnya para sahabat yang lain. Ya Rasulullah, ini kok bisa? Kita yang di Madinah sekarang saudara kita. Bahkan Abu Basir mengatakan, ya Rasulullah, kau kembalikan aku pada kaum musyrikin. Kau buat aku terfitnah dengan agamaku nanti. Rasulullah SAW mengatakan, semoga Allah memberikan kepadamu jalan keluar. Iya. Nabi tahu apa yang terjadi. Nah, ini kita cerita sedikit. Ternyata Nabi tahu ini Abu Basir orang yang cerdas. Ya. Dia memberi isyarat. Ya. Dia memberi isyarat kepada Abu Basir. Dia bilang, Abu Basir ini bisa menjadi pemicu peperangan kalau dia punya teman-teman. Wah, inilah yang istilahnya seorang masyayikh, ya, ketika menjelaskan hadis ini atau riwayat ini, dia mengatakan ini namanya tafjirut taqah. Bagaimana pemimpin bisa meledakkan kemampuan seseorang. Jadi pemimpin itu tidak sekedar memerintah, melarang, tapi memotivasi, bahkan membangkitkan kemampuan orang yang dipimpinnya. Nah, Rasulullah bukan sekedar membangkitkan, meledakkan kemampuan itu. Wah, langsung Abu Basir, istilahnya kalau anak muda sekarang, teng, ya. Ada isyarat dari Nabi ini. Apa yang terjadi? Di perjalanan
ketika sudah sampai di tempat yang namanya Dzul Hulaifah. Sekarang ini namanya Bir Ali, ya. Singgah makan, ya. Nah, ini pengawal ini dia gantung pedangnya. Ya. Subhanallah. Abu Basir cerdas, kuat. Iya. Pendekar juga tetapi cerdas. Dia bilang sama itu pengawalnya yang mau bawa kembali ke Makkah. Hebatnya nih pedangmu deh. Iya. Dia bilang, yang kau kira berapa korbannya itu pedangku? Dia bilang, cerita punya cerita, dia berusaha menjalin keakraban. Kemudian Abu Basir bilang, coba nih aku pegang-pegang, ya, pedangmu, ya. Hebat sekali nih, dia pegang-pegang yang begini, ya. Sudah itu, langsung dia kasih di lehernya. Dia bilang, sekarang kau mau apa? Kenapa begitu bos? Dia bilang, iya. Nah, selesaikan langsung. Iya. Nah, sesederhana itu Pak, ya, sesederhana itu. Nah, setelah itu Abu Basir, ya, menjadi kekuatan. Setiap lagi ada yang datang dari Makkah, ya, tidak bisa pergi di Madinah, tidak bisa diterima di Madinah juga, dia berada di antara Makkah dan Madinah. Ya, berkumpul sedemikian banyak orang, termasuk Abu Jandal, ya, mereka ini menjadi kekuatan yang Nabi berlepas tangan. Kau kan yang mau ambil dia, ambil mipale, ya. Akhirnya orang Quraisy tidak bisa mengendalikan orang-orang ini. Sekumpulan kaum muslimin, ya, berada di luar Madinah, bukan dalam tanggung jawab Nabi. Maka apa yang dia kerja? Setiap ada kafilah, bagianku tosengan nih, ya. Nah, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ya Muhammad, kenapa ini begini? Dia bilang, saya kan kau yang mau, ya kan? Nah, kau yang mau saya tidak ambil. Sekarang kau ambil nih, kalau kau bisa kendalikan mereka. Nah, inilah kecerdasan Nabi SAW. Diplomat ulung, ya, politikus ahli, pemimpin perang, ya, orang yang sangat manusiawi dalam interaksi manusiawinya, ya, maka dia adalah pemimpin yang terbaik. Ya. Apa sisi-sisi kepemimpinan Nabi SAW? Subhanallah, yang dapat dicontoh oleh siapapun yang mau menjadi pemimpin, ya. Mau jadi wali kota, ya, mau jadi gubernur, ya, mau jadi presiden bahkan, ya, atau mau jadi kepala kantor, ya, atau ketua pengurus masjid, atau apapun, contohlah model kepemimpinan Nabi SAW. Yang pertama, ya, saya coba kemarin merenung-renung, ya, apa kira-kira yang sangat menonjol dari kepemimpinan Nabi SAW. Pertama, ya, berapa menit lagi Pak? Masih lama aja, ya. Di antara karakter kepemimpinan Nabi SAW, yang pertama adalah Nabi SAW adalah pemimpin yang memimpin dengan prinsip-prinsip Rabbani. Apa itu Rabbani? Terbimbing dengan wahyu Allah. Apa itu Rabbani? Artinya pemimpin yang dekat dengan Allah. Pemimpin yang selalu meminta petunjuk Allah. Pemimpin yang selalu meminta pertolongan Allah. Orang memimpin Pak, kalau tidak ditolong oleh Allah, dia tidak akan bisa melakukan apapun dalam kepemimpinannya. Abu Dzar, orang yang sangat-sangat teguh dalam beragama, sahabat Nabi SAW, Abu Dzar Al-Ghifari. Dia lemah, ya, memang untuk dirinya sendiri dia sangat ketat. Tapi bagaimana mengatur orang? Ya, Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, la tas'alil imarah. Ya, wahai Abu Dzar, jangan kau minta menjadi pemimpin. Ya. Fa innaka in sa'altaha la tu'an. Kalau kau minta, kau tidak akan ditolong oleh Allah. Artinya apa? Orang memimpin itu harus mendapatkan petunjuk Allah, pertolongan Allah. Nabi SAW adalah pemimpin yang menunjukkan karakter itu dengan sangat kuat. Dalam keadaan senang, beliau menampakkan kesyukuran dan meminta petunjuk Allah bagaimana mengelola hasil-hasil keberuntungan di dalam memimpin itu. Ketika menghadapi masalah,
beliau tidak pernah putus asa, tapi beliau senantiasa mengembalikan dan meminta petunjuk Allah, pertolongan Allah. Ketika perang Badar, Pak, sahabat cuma 300 orang. Musuh yang datang dengan persenjataan lengkap, ya, itu jumlahnya 1000 orang lebih. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, diabadikan di dalam Al-Quran. Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Dan ingatlah wahai Muhammad, tatkala engkau beristighatsah, meminta pertolongan Tuhanmu, kemudian Allah Tuhanmu menjawab permintaanmu itu dan mengirimkan malaikat, 1000 malaikat yang datang beriring-iringan. Ini, Pak, ketika kaum muslimin berada di dalam keadaan yang sulit, Nabi SAW selalu meminta pertolongan Allah. Inilah pemimpin yang Rabbani, artinya pemimpin yang memang dekat dengan Allah. Ya, bagaimana kita mau dipimpin, berhasil kepemimpinan kalau orang jauh dari Allah, mimpinnya tidak sholat? Iya, gimana bisa mau mimpin tidak sholat? Nah, makanya dalam riwayat-riwayat dikatakan kita harus taat kepada pemimpin selama dia sholat. Iya, maka salah satu kriteria yang paling penting kalau kita memilih pemimpin, Pak, ya, sambayan janda kan? Iya. Nah, ada masjid dekat rumahnya, biasa aja datang. Iya. Ada masjid dekat istananya, ya, cek-cek subuh-subuh, ada ji, ya. Nah, subhanallah, ya, tidak menyebut bagaimana-bagaimana, ya, tetapi pengalaman kami, ya, di beberapa pemimpin di Sulawesi Selatan ini, ya, biasa kita pergi cek-cek di masjidnya juga. Beberapa para pemimpin yang sudah mendahului kita ini, ya, dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, salah satu kelebihan mereka adalah ternyata mereka itu ahli sholat. Iya, kita datang ada duduk-duduk di masjidnya, ya. Bahkan ketika kita mau ketemu ada di masjidnya, ya. Ini beberapa mimpin yang ada di kampung kita ini, ya. Kita tidak usah sebut namanya, kita doakan saja rahimahumullah, semoga Allah merahmati, ya, orang-orang tua kita ini yang sudah mendahului kita, ya. Memang ada di masjid, Pak. Nah, mungkin tidak selalu juga, tapi kita berbaik sangka. Maka ini, baik agamanya, Pak, itu pemimpin. Baik hubungannya dengan Allah. Salah satu aspek, bukan satu-satunya, tapi salah satu aspek yang sangat penting dalam pemimpinan itu bagi seorang muslim adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Nabi SAW teladan yang terbaik. Salatnya, salat malamnya, ya. Bahkan sebagai seorang pemimpin dalam kapasitas apapun, salah satu ibadah yang sangat penting untuk kita tekuni adalah qiyamul lail. Salat malam, ya, karena salat malam itu memberi kekuatan bagi kita untuk menghadapi masalah. Salat malam itu membuat kita dekat kepada Allah, untuk kita diberi ilham untuk menyelesaikan banyak permasalahan, ada solusi. Ya, kadangkala orang yang rajin salat malam, ya, ketika menghadapi masalah di siang harinya dia salat malam harinya, besoknya sudah ada jalan keluar, ya, karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bengkak kakinya sholat malam, Pak. Ya, habis dibaca surat Al-Baqarah, belum ruku. Ya, dikira mau ruku, surat Ali Imran lagi dicambuk. Dikira mau ruku, An-Nisa lagi. Betapa dekatnya Rasulullah SAW dengan Tuhannya, yang membuat setiap masalah ada jalan keluarnya. Karena memang dia dekat dengan yang memberi jalan keluar itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aspek kedua, subhanallah, ya, dari Nabi SAW, selain kepemimpinannya itu Rabbani, terbimbing dengan petunjuk Allah, dekat dengan Allah, kepemimpinan Rasulullah SAW itu adalah kepemimpinan yang insani, ya, yang manusiawi. Artinya kepemimpinan seorang manusia yang memanusiakan manusia yang lain. Ya, subhanallah, ya. Rasulullah tahu manusia itu salah satu, ini contoh, ya. Salah satu yang namanya manusia, sifat manusia itu disebut insan, sumyal insanu linisyanihi. Dinamakan manusia itu karena memang suka lupa, tak lupa. Biasa berbuat kesalahan.
Tapi Nabi SAW tidak sekedar melihat orang dari kesalahannya. Nabi juga ingat jasa-jasanya. Ya, istilahnya orang sekarang, ya, yang tua itu harus diingat jasa-jasanya. Walaupun yang muda juga rasa-rasanya. Ya. Nah, maksudnya ini teman Pak, ya. Nah, dalam satu riwayat disebutkan ada seorang sahabat namanya Hatib ibnu Abi Balta'ah. Beliau ini sudah hijrah di Madinah, tapi keluarganya masih ada di Makkah. Nah, beliau secara sembunyi-sembunyi orang Makkah ini berusaha menekan Hatib ibnu Abi Balta'ah. Dia bilang, Hatib, ya, kasih bocoran rahasia-rahasianya Muhammad. Dia bilang, enggak mau aja. Dia bilang, kalau kau macam-macam, ada keluargamu ini di Makkah, ya seakan-akan menjadi tawanan. Nah, manusiawi. Akhirnya dia bocorkan rahasia itu, beberapa dia tulis. Kemudian dikirim bersama seorang perempuan, pergi ke Makkah. Beberapa ini Pak, dalam perang, dari dulu namanya intelijen itu memegang peranan sangat penting, ya. Kita bisa menang kalau intelijen kita kuat. Maka informasi-informasi musuh sebanyak mungkin harus kita tahu, dan kita tutup rapat-rapat, ya, informasi kita. Ini sudah kaidah dalam dalam ilmu militer, ya. Nah, Hatib membocorkan beberapa rahasia. Ya, kita tidak tahu secara detail apa itu yang dia tulis, ya, tetapi ini sangat merugikan kaum muslimin. Nabi tahu, jadi ada istilahnya kontra intelijen. Ya. Nabi tahu, Hatib membocorkan rahasia. Dikirimlah sahabat Ali bersama seorang sahabat yang lain untuk mencegat utusannya Hatib yang membawa surat itu, yang membocorkan rahasia kaum muslimin. Ditangkap. Singkat cerita, ya, ini perempuan dibilang tidak ada apa-apa. Dia bilang, Ali bin Abi Thalib, kau tidak mau kasih itu surat, ya. Dia bilang, enggak ada, saya telanjangi kok. Wah, bayangkan ini Pak. Ini makanya, ya, ini juga menjadi pelajaran, ya, bahwa memang ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak lazim, tidak biasa. Ya. Bagaimana seorang muslim menelanjangi perempuan, tidak boleh, tak? Ya. Tapi ini menjadi ancaman kalau ini membahayakan kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kaum muslimin. Kau tidak kasih, saya telanjangi kok. Ya. Akhirnya dia kasih. Sampai kepada Nabi dikembalikan. Dipanggil Hatib bin Abi Balta'ah, diadili, ya. Pada kesempatan itulah Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq." Wahai Rasulullah, biarkan aku menebas batang lehernya, ya, orang munafik ini. Tapi Nabi SAW, ini kesalahan fatal Pak. Tapi Nabi dengan kepemimpinannya yang sangat manusiawi. Apa yang beliau katakan? Ya Umar, da'hu. Wahai Umar, biarkan dia. Innahu min ahli badrin. Sungguhnya dia adalah seorang di antara yang ikut perang Badar dahulu. La'alla Allah tala'a ala ahli badrin faqala if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Seakan-akan Allah itu berkata, wahai ahli Badar, ya, lakukan sahabat apa yang kau mau lakukan, sungguhnya aku sudah ampuni kau sebelum kau melakukan dosa. Weh, itu kira-kira seperti itu Pak. Jadi Nabi SAW memperlakukan orang betul-betul dengan berimbang, manusiawi. Salah kok salah, iya. Diperjelas kesalahannya, tetapi tidak dilupakan jasa-jasanya. Nah ini, Nabi memberikan hukuman berdasarkan pertimbangan yang sangat matang. Subhanallah, ya. Beliau disiplin, tapi sangat lembut menerapkan disiplin itu. Ada orang disiplin tapi kasar. Sekarang kita lihat di sosial media, banyaknya kepala daerah taunya marah-marah, dan dia shooting marahnya, bahkan seperti mau memukul aparat, ya. Padahal itu aparat kodong siapa yang dia contoh, kau juga dulu, ya. Nah, ada yang marah-marah di jalan, ada yang marah-marah di kantor.
menunjukkan kedisiplinannya. Nabi SAW tidak perlu ya dengan model-model pencitraan seperti itu. Ya, ini saya bacakan satu riwayat bagaimana Nabi disiplin. Walaupun sederhana kelihatannya, tetapi luar biasa. Dengan saya membaca riwayat ini pertama kali, langsung saya ada hangat yang masuk ke dalam perasaan saya, Masya Allah ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Ini panjang sanadnya, tapi perlu saya baca sedikit. Ya. Haddatsana Utsman ibnu Abi Haddatsana Utsman wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Meriwayatkan kepada kami Utsman dan Abu Bakar, keduanya anak daripada Ibnu Abi Syaibah. Ini dua periwayat hadis dari Yaman. Wa hadza lafdun li Abi Bakar an Mu'tamir Ibnu Sulaiman, dari Mu'tamir Ibnu Sulaiman. Qala sami'tu Ibnu Abi Hakam Al-Ghifari yaqul. Aku mendengar Ibnu Abi Hakam Al-Ghifari berkata, haddatsatni jaddati. Ya, ini bayangkan. Menceritakan kepadaku nenekku an ammi abi. Ya, dari pamannya bapakku, Rafi' ibn Amr al-Ghifari, yang bernama Rafi' ibn Amr al-Ghifari. Ini seorang sahabat Nabi. Ya, pada waktu Nabi hidup dia masih anak-anak. Ya. Rafi' ibn Amr al-Ghifari ini meriwayatkan kejadian ini kepada keluarganya, keturunannya, sampai cucu-cucu, cicit-cicitnya. Ya, menjadi kebanggaan keluarga riwayat ini. Bagaimana ceritanya? Qala kuntu gulaman armi nakhlal ansar. Saya ketika kecil ya pergi lempar-lempar itu pohon kormanya orang-orang Ansar. Iya, seperti kita lempar mangga tetangga, Pak, ya. Nah, fa'atabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku. Faqala, kemudian Nabi berkata, "Ya gulam, wahai anak muda, wahai ananda," kira-kira begitu ya, dengan panggilan yang sangat simpatik ya. Lima tarmin nakhl. Kenapa kau lempar itu, nak? Itu pohon kormanya orang. Qala akul. Sederhana, itu anak bilang, mau jak makan ya Rasulullah, ya. Untuk saya makan jika dong. Ya. Qala fala tarmin nakhl. Jangan kau lempar pohon kormanya orang, nak, ya. Wa kul mimma yasqut fi asfaliha. Tapi kau boleh ambil korma yang jatuh di bawah pohon itu, ya. Thumma masaha ra'sahu. Kemudian Rasulullah membelai atau menyapu kepalanya anak itu. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mendoakan anak itu, Allahumma ashbi' batnah. Ya Allah, kenyangkan perutnya anak ini. Menjadi berkah doa ini kepada Rafi' ibn Amr al-Ghifari. Ya. Jadi subhanallah ya, disiplin, Pak. Dia larang. Tapi bagaimana caranya ini, Pak? Ini metode ini, ya. Metode ini yang sangat penting. Caranya orang boleh disiplin, ya. Orang-orang bijak mengatakan, kau boleh menang dalam setiap perdebatan, ya. Tapi tidak setiap kau menang, kau memenangkan hati orang yang kau debat. Iya, kan begitu. Iya. Banyak orang yang palas sekali bicara, ya. Ada pemimpin juga palas sekali ya. Tetapi dia cuma tahu marah, katanya disiplin. Tetapi caranya kasar. Caranya merusak hati orang. Bukannya membuat orang menjadi lebih baik, bahkan mendendam. Iya. Nah, ini Nabi SAW mencontohkan kedisiplinan yang penuh dengan kemanusiaan. Banyak lagi ya sisi-sisi lain dari kepemimpinan Nabi SAW. Salah satu diantaranya adalah kemampuan mengorganisir perbedaan-perbedaan menjadi satu kekuatan. Ya, kalau kita memimpin tidak semua orang sama, Pak, yang kita pimpin. Ada orang dari latar belakang yang banyak, beragam. Tidak mungkin kita memimpin sekelompok manusia sama, ya. Tidak mungkin, Pak. Biar seragam, biar satu kampung, pasti ada perbedaannya. Di antara manusia ada yang keras, ada yang lemah lembut, ada yang suka bicara,
ada yang biar diajak bicara tidak mau bicara, ya. Ada yang selalu senyum, ada yang mahal senyumnya, ya. Ada yang dari suku ini, ada yang dari suku itu. Nabi SAW bahkan memimpin bukan hanya kepada kaum muslimin. Nabi itu memimpin juga orang kafir di Madinah pada saat itu. Nabi tahu bagaimana cara berinteraksi dengan mereka. Ya. Nabi membuat perjanjian. Nabi membuat kesepakatan-kesepakatan. Ya. Masya Allah. Bahkan Nabi berinteraksi dengan orang Yahudi. Ya. Nabi jual beli dengan mereka. Nabi utang piutang dengan mereka. Tapi Nabi SAW melit mereka, memimpin mereka semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam, bagi semua manusia. Ya. Saya pernah punya kawan, ya, kolega lah, seorang profesor di bidang ilmu sosiologi, ya. Nasrani, ya. Dia bilang apa? Ustadz, saya itu menjadikan Al-Quran, inspirasi saya itu sebagai pelampung moral saya. Dia bilang, ya, saya itu kalau merasa bagaimana, saya pergi dengar itu kaset tilawah. Hati saya menjadi, ya, tentram. Sayangnya dia tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya, ya. Nah, betapa mahalnya namanya hidayah. Ini orang pintar sekali, ahli sosiologi, ya, tapi tidak dapat hidayah secara sempurna, ya. Dia cuma dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, istilahnya serpihan-serpihannya. Kita mendapatkan isinya, yaitu menjadi muslim. Rasulullah SAW memberikan kepemimpinannya kepada semua. Ya Allah, ya. Dan semua merasakan keadilan Nabi SAW. Orang Yahudi saja bertengkar di antara mereka, pergi meminta kepada Nabi untuk diputuskan perkara. Iya, Nabi memimpin kepada semua, berhasil mengelola perbedaan-perbedaan itu. Ya, kalau sama saja, Pak, sesuatu itu kan, ya, tidak ada variasi. Tapi ketika perbedaan-perbedaan itu diramu sedemikian rupa, kemajemukan itu, dia akan menjadi sesuatu yang lebih indah. Ya. Mau kopi? Ya. Mau susu? Pilih kopi atau susu? Kopi susu. Ya. Kita gabung kopi susu. Teh atau susu? Ya, teh susu. Ya. Menjadi enak. Ya kan? Nah, Masya Allah. Merah putih. Seandainya putih saja, menyerah namanya. Ya kan? Nah, ada merah putih. Ya. Apalagi ini, ya. 4 warna Palestina. Allahu Akbar. Ya. Nah, cat, ya. Ada warna hijaunya, ada kremnya, ya. Nah, Masya Allah. Kalau ada variasi, Masya Allah, ya. Kita rambut saja, Pak. Orang bilang paling bagus itu kalau hitam saja. Memang betul. Tapi kalau sudah ada putih dan hitamnya, itu paling hebat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Saya kira kita cukupkan sekian dulu, ya. Masih ada waktu kalau diberikan untuk kita diskusi sedikit, tanya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, Pak Ustaz. Ya. Luar biasa sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu tertariknya kita mendengar tentang akhlak dan kepemimpinan Rasulullah SAW. Ada kalau saya tidak salah Ustaz, tolong dibenarkan di surah keempat, khususnya ayat 59, mulai dari 58 dan 59 di situ. 59 itu terkait dengan kepemimpinan, terutama mentaati pemimpin, mentaati Rasulullah SAW dan pemimpin.
Nah, pertanyaan saya Pak Ustaz, di zaman sekarang ini kan sepertinya pemimpin itu hilang dia punya apa ya, kesatrianya, hilang dia punya kewibawaan. Apakah itu disebabkan karena bukan metode Islam atau bukan sistem Islam yang dianut, ataukah memang orangnya yang tidak sama dengan cara kepemimpinan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya? Katakanlah seperti ini Pak Ustaz. Di zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu, satu kali saja diteriakkan berjihad fisabilillah, itu sepertinya semangat kita luar biasa, semangat pada saat itu. Nah sekarang ini berteriak-teriak orang untuk fisabilillah masih jauh dari keinginan untuk seperti itu. Saya kira ini apakah sistemnya ataukah orang yang menjadi panutan itu yang tidak ada di zaman sekarang ini Pak Ustaz. Saya kira demikian, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua-duanya Pak. Ya, dua-duanya. Ya, jadi satu fenomena bisa terjadi bukan hanya karena satu sebab, bisa akumulasi dari sedemikian banyak sebab. Kenapa kondisi kita seperti ini? Apakah karena sistem atau karena orangnya? Dua-duanya. Sistemnya yang tidak Islami, orangnya yang tidak memiliki kapasitas. Ya. Dan bisa saling mempengaruhi. Kenapa bisa muncul orang-orang yang seperti itu? Ya, karena sistem yang tidak Islami. Kenapa sistem tidak Islami? Ya, karena orang-orangnya seperti itu. Ya. Ini saling mempengaruhi. Ya. Ala kulli hal, sangat menarik yang disampaikan oleh Bapak, dan ini menjadi masalah kita semua yang tidak hanya boleh kita ratapi, tapi harus kita hadapi. Umat Islam hari ini menghadapi persoalan yang sangat luar biasa, melebihi dari berabad-abad yang lalu barangkali. Ya, pernah ada kejadian di mana? Di Afghanistan, ketika Uni Soviet menyerang Afghanistan dan membantai kaum muslimin di sana. Tapi semua anak-anak muda kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia dengan berbagai cara bisa masuk ke Afghanistan dan berjuang membela kaum muslimin. Merdeka Afghanistan. Ya. Datang lagi Amerika, ya, menjadi ladang jihad lagi, perang lagi. Amerika juga diusir. Merdeka Afghanistan sekarang. Pernah kaum muslimin juga dibantai di Bosnia setelah berabad-abad. Kaum muslimin Bosnia hidup seperti orang non muslim, ya. Ketika diserang ternyata menjadi hikmahnya datang para mujahidin dari berbagai negara Islam, dari negara Arab, dari Eropa, dari Asia. Akhirnya terbentuk pemahaman yang lebih baik tentang Islam, merdeka Bosnia. Chatnya juga, ya ini kalau kita bicara di masa sekarang ya, abad 20-21, chatnya diserang, ya, kaum muslimin melawan. Ya, walaupun sekarang sudah merdeka separuh karena masih menjadi wilayah Rusia, ya. Tapi kaum muslimin sudah eksis bagaimanapun di chatnya. Bisa masuk kaum muslimin dari berbagai arah. Tapi ketika Gaza diserang, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Memblokade Gaza. Ikut dengan musuh memblokade Gaza. Seandainya saja itu perbatasan dibuka, Pak. Nggak usah terlalu muluk-muluk kita. Mana kaum muslimin, mana ya pemimpin negara-negara Islam kirimkan pasukan bantu. Nggak usah muluk-muluk seperti itu. Buka saja perbatasan. Wahai Mesir, wahai Yordania, ya. Tidak disuruh gitu, kaum muslimin akan datang di situ. Jangankan kaum muslimin, orang kafir saja yang masih memiliki rasa kemanusiaan datang memelas-melas di pintu perbatasan Mesir dan Palestina, Gaza, di Rafah, ya, buka kodong. Kami mau masuk bawa bantuan, bukan untuk perang, bahkan cuma mau bawa beras. Ya, enggak dibukakan. Betapa zalimnya ini, ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Sudah berapa tahun ini penjajah menyerang kota Gaza? Sudah hampir 2 tahun, Pak. 7 Oktober 2023.
Sekarang sudah masuk bulan Juli 2025. Sudah hampir 2 tahun. Ya. Berapa tahun Israel berhasil mengalahkan negara-negara Arab dalam perang 6 hari? 6 hari saja. Itu Israel lawan negara-negara Arab, Yordania, Mesir terutama, Libanon, ya, yang ada di sekitar situ. Tapi 6 hari saja Israel sudah menang. Ini berapa tahun, Pak? 1 tahun sudah hampir. Israel belum berhasil menguasai, ya, Gaza. Nah, kalau kita katakan tadi, ya tidak ada lagi teladan. Saya mengatakan bahwa penduduk Gaza itulah teladan kita hari ini. Iya. Mereka lah contoh-contoh nyata bagaimana yang namanya pejuang. Ya. Ada yang kemudian tidak mau ditahu namanya, pakai begini. Mereka berjuang, mengorbankan nyawanya. Ya. Nah, jadi biidznillah taala umat Islam ini umat yang diberkahi Allah. Selalu ada di antara umat ini yang tetap istiqamah di atas kebenaran. Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi wa hum zahirun. Akan ada di antara umatku ini yang tetap berpegang di atas kebenaran dan mereka pasti ditolong oleh Allah. Namanya pertolongan itu, kadangkala jangan kita bilang Allah terlambat menolong. Allah tahu kapan, bagaimana bentuknya, Allah yang paling tahu. Ya, pertanyaannya sekarang kita apa peran kita? Ya, adanya saja bendera di sini nih Pak, ini luar biasa Masjid Al-Muhajirin. Baru-baru rasanya ada masjid yang ya pasang bendera merah putih dengan Palestina di mejanya Ustadz. Ya, ini adalah semangat ini Pak. Ya, ini luar biasa. Kita mengaji begini biar kita makan pisang goreng. Apa menunya Pak di belakang? Pisang goreng. Ya. Nah, itu niatkan bagian daripada perjuangan. Karena kita duduk-duduk kita berbicara tentang sesuatu yang harus kita lakukan. Ya. Kita salat saja kita berdoa untuk mereka, itu bagian daripada perjuangan. Kita tidak mau nanti di hadapan Allah ditanya, "Ki, apa yang kau sudah lakukan untuk saudara?" Kita bilang tidur. Ya. Mau Ki bilang begitu? Tidak. Saya berdoa ya Allah, saya berinfak ya Allah, saya berceramah ya Allah, saya pakai sal Palestina ya Allah, ya. Apa saja yang bisa saya lakukan, saya tidak bisa masuk ke Rafah, ya. Ya, kami sudah pergi ke Mesir sebelum Ramadan. Sudah mengusahakan bagaimana bantuan bisa masuk, ya. Alhamdulillah bisa masuk dengan berbagai cara, tapi kita tidak boleh masuk, ya. Kita memaksakan masuk, ya. Kita bilang, ya, nekat saja ke sana, ya. Ya, mau masuk saja melewati kota Mesir, enggak, melewati kota Kairo enggak bisa. Kita kirim lagi orang, ya, bagaimana bisa? Dibawalah. Kita bicara dengan sopirnya, ya. Pokoknya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Saya hampir-hampir berkata saat ini, ya, sebagai bentuk solidaritas, kalau kita makan, hitung Ki makan tak itu yang kita makan. Kemudian seperti itu juga kita infakkan untuk saudara kita. Kalau kita beli baju, hitung Ki berapa harganya baju tak itu, ya. Kemudian kita infakkan untuk mereka, niatkan mereka juga pakai beli baju untuk itu, ya. Itu bentuk solidaritas. Tidak harus seperti itu, tapi hampir-hampir saya berkata begitu untuk menunjukkan bahwa kita selalu mengingat apa yang sedang terjadi hari ini, ya. Nah, umat Islam menjadi lemah, tidak ada semangat jihadnya karena memang beratus-ratus tahun sudah dilemahkan. Kata jihad itu menjadi sesuatu yang asing, menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kaum muslimin. Ketika kita sudah diserang, kau berjihad, teroris. Nah, itu sudah ditanamkan sejak dahulu. Mereka sudah hitung kita akan menghadapi kondisi begini, lemahkan umat Islam. Dulu di Aceh, di Makassar, di Jawa, ya, senjata utama penjajah Belanda itu, ya, bukan senapan. Itu luar biasa juga, ya, menghancurkan kaum muslimin. Tapi senjata utama mereka adalah pemikiran. Di Aceh datang namanya Snok Ugronya. Orang kalau baca riwayat Sabil di Aceh langsung sudah siap perang besoknya, tidak ada lagi, ya. Di Maluku, di Sulawesi, di Jawa, ya. Semua dengan keragaman budayanya tetapi bermuara semua kepada semangat jihad perlawanan. Nah, bagaimana caranya? Dilemahkan semangat itu. Dengan apa? Monsterisasi istilah-istilah jihad. Digambarkan itu sebagai sesuatu yang sangat menakutkan. Dibuat rekayasa sedemikian rupa. Teroris diidentikan dengan Islam. Jihad dengan terorisme. Nah, padahal
yang memerdekakan negeri kita ini adalah semangat jihad. Ya, semangat jihad. Nah, maka biidznillah ini ya jangan kita putus asa, justru kondisi seperti sekarang ini ya, apalagi ada sosial media, internet bisa tersebar semuanya, menjadi penyemangat kita, mengembalikan ruh jihad kita. Ya. Umat Islam mau belajar lagi, mau berjihad, mau belajar lagi. Ini adalah inspirasi dari Gaza. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, Insya Allah akan lahir dari Masjid Al-Muhajirin ya, para pemimpin umat yang berwibawa, bukan sekedar berwibawa tapi adil dan bijaksana serta memiliki kekuatan. Kuat saja tanpa kasih sayang adalah kezaliman. Ya, kasih sayang saja tanpa kekuatan adalah kelemahan. Ya, Nabi memadukan kedua itu. Ya, dia kuat tapi juga dia sangat penuh dengan kasih sayang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Sama ini Pak. Jadi Tommy ini. Masya Allah. Kirim nanti linknya Pak. Iya, iya. Jarang-jarang masjid ada anunya. Masya Allah.